Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan 5 vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat untuk vaksinasi booster COVID-19. Ketua BPOM, Penny Lukito, mengatakan pemberian EUA ini diputuskan setelah BPOM melakukan evaluasi dan penelitian terhadap efektivitas dan keamanan vaksin COVID-19. Wartawan yang hadir secara daring dan luring pada pagi hari ini. Kita akan melalui siaran pers yang disiarkan langsung di channel YouTube BPOM, Ketua BPOM Penny Lukito mengungkapkan ada 5 jenis vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat untuk vaksin booster COVID-19. Pemberian EUA ini diputuskan setelah BPOM melakukan evaluasi dan penelitian terhadap efektivitas dan keamanan vaksin COVID-19. Vaksinasi booster sendiri dijadwalkan dimulai pada 12 Januari 2022 mendatang. Adapun kelima vaksin COVID-19 tersebut adalah vaksin CoronaVax COVID-19 Bio Farma, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan vaksin Sinovac. Pada hari ini kami melaporkan ada 5 vaksin yang telah mendapatkan emergency authorization, yaitu dan telah tentunya sebelum mendapatkan emergency authorization dari Badan POM telah melalui proses evaluasi bersama para tim ahli Komite Nasional Penilai Obat atau Vaksin dan telah mendapatkan rekomendasi memenuhi persyaratan yang ada sehingga bisa dilanjutkan dengan proses pemberian Emergency Use Authorization. Pertama adalah vaksin CoronaVax COVID-19 Bio Farma. Ini adalah untuk booster homolog yang akan diberikan sebanyak 1 dosis setelah 6 bulan dari vaksinasi primer dosis lengkap CoronaVax vaksin COVID-19 untuk usia 18 tahun. Berdasarkan pertimbangan dari hasil uji klinik, pertama keamanannya, kejadian advisory event, kejadian tidak diinginkan yang sering terjadi dan berhubungan dengan vaksin, yaitu reaksi lokal seperti nyeri, tempat suntikan, kemerahan, umumnya tingkat keparahannya grade 1-2. Imunogenisitas menunjukkan peningkatan titer antibodi netralisasi hingga 21-35 kali setelah 28 hari pemberian vaksin booster ini pada subjek dewasa. Kedua adalah vaksin Pfizer, Comirnaty. Ini adalah juga untuk booster homolog. Ini dengan platform mRNA. Tadi CoronaVac adalah inactivated virus. Diberikan sebanyak 1 dosis minimal setelah 6 bulan dari vaksinasi primer untuk usia 18 tahun ke atas. Data-data menunjukkan keamanan, juga kejadian tidak diinginkan, sifatnya lokal, umumnya adalah nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, demam dengan grade 1-2. Imunogenisitas menunjukkan peningkatan nilai rata-rata titer antibodi netralisasi setelah 1 bulan sebesar 3,3 kali. Dan ketiga adalah AstraZeneca, Vaxzevria, dan Nonezavac, homolog juga ini. Ini platformnya non-replicating viral vector, menunjukkan data keamanan dapat ditoleransi dengan baik, ya, dilaporkan adverse eventnya bersifat ringan dan sedang, ringan lebih besar 55%, sedang 37%. Kemudian imunogenisitasnya menunjukkan peningkatan nilai rata-rata titer antibodi dari 1792 menjadi 3700, sekitar 3,5 kali ya. Kemudian yang keempat adalah vaksin Moderna, ini untuk homolog dan heterolog booster dengan dosis setengah dosis ya, vaksin Moderna. Kemudian sebagai booster homolog dan heterolognya Moderna adalah untuk vaksin primernya AZ, Pfizer, dan Janssen dengan dosis setengah ya. Ini menunjukkan respon imun antibodi netralisasi sebesar 13 kalinya setelah pemberian dosis booster dan pada subjek juga dewasa 18 tahun ke atas. Yang kelima adalah vaksin Sinovac, ini untuk booster heterolog dengan primer Sinovac atau Sinopharm, juga diberikan setelah 6 bulan ke atas di pemberian dosis ditoleransi, menunjukkan bahwa peningkatan titer antibodi netralisasi meningkat lebih dari 30 kali pada subjek yang telah mendapatkan dosis primer Sinovac atau Sinopharm.
Dari Jakarta, Juli Suwarto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.